Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin, NIM 1614030056, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diberikan waktu untuk menjelaskan materi yang diberikan kepada saya, yakni materi ke-9 tentang studi kelayakan usaha. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah hakikat kelayakan usaha itu sendiri. Hakikat kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Jadi hakikat kita melaksanakan atau mempelajari secara mendalam terkait dengan usaha atau bisnis yang akan kita lakukan itu sangat mempengaruhi kepada layak atau tidaknya usaha tersebut dan sangat mempengaruhi sukses atau tidak suksesnya bisnis yang akan kita laksanakan. Selanjutnya masuk kita kepada tujuan kita melaksanakan studi kelayakan bisnis. Nah, seperti yang saya terangkan di PowerPoint saya, ada beberapa poin di sini. Yang pertama itu adalah menghindari risiko kerugian, mempermudah perencanaan, memudahkan untuk pelaksanaan pekerjaan, memudahkan untuk pengawasan, dan memudahkan untuk pengendalian. Jadi, ketika kita sudah matang perencanaannya, sudah matang mempelajari usaha yang akan kita laksanakan, maka inilah tujuan yang kita dapatkan. Kita akan terhindar dari risiko kerugian, kita akan mempermudah perencanaan yang akan kita laksanakan, memudahkan pelaksanaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Selanjutnya, masuk kita kepada arti penting kelayakan usaha atau manfaat ketika kita sudah melaksanakan pembelajaran terkait dengan kelayakan usaha itu. Pentingnya kelayakan usaha adalah bahwa proyek atau usaha yang akan kita kerjakan tersebut nantinya diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat dan juga telah turut membantu untuk mensukseskan program pemerintah dalam membangun. Nah, apa-apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan? Bisa untuk merintis usaha yang baru, kita sudah matang dengan perencanaan, kita sudah matang dengan masalah yang kita cari, bagaimana problemnya. Nah, bisa juga untuk membuka usaha yang baru. Selanjutnya juga bisa berguna untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, dan juga bisa untuk memilih jenis usaha yang akan kita kembangkan, karena kita sudah paham terkait dengan di lapangan, kita sudah melihat dengan studi kelayakan yang kita lakukan. Selanjutnya masuk kita kepada penetapan kelayakan usaha yang baru. Nah, setelah kita melaksanakan studi, baru kita sudah paham kemana arahnya, baik itu kepada bisnis yang akan kita buka, baik kepada usaha kita yang sudah ada, ataupun bagaimana jenis usaha yang akan kita kembangkan. Nah, yang pertama yang harus kita pahami dulu adalah bagaimana teknis pembuatan modal usaha. Selanjutnya, bagaimana analisis potensi dasar, dan juga bagaimana pengembangan dan uji produk, juga bagaimana penilaian peluang pasar. Nah, dan selanjutnya bagaimana estimasi hubungan harga, biaya, atau volume. Jadi, juga sangat penting kita pahami teknik pembuatan modal usaha. Bagaimana caranya, ilmunya bagaimana, apa-apa saja bahannya. Nah, itu sangat penting. Selanjutnya, pengembangannya. Bagaimana kita menguji proyek yang kita buat tadi. Apakah dia akan berkembang dengan pesat atau secara lambat. Nah, terus juga yang paling penting juga adalah penilaian peluang-peluang pasar. Nah, kita harus melihat bisnis yang kita laksanakan itu, bisnis yang kita geluti itu, peluang pasarnya di mana. Apakah dia untuk kalangan orang-orang tua, apakah dia kalangan mahasiswa, pelajar SD atau SMA gimana. Nah, itu yang sangat perlu sekali kita teliti. Selanjutnya ada analis potensi dasar, dan juga yang paling penting bagaimana kita mengendalikan volume atau harga pasaran
dengan usaha yang kita lakukan, sehingga kita tidak bentrok dengan usaha orang lain. Selanjutnya, target kita. Nah, bisa sangat banyak sekali fungsi atau kegunaan ketika kita melaksanakan studi kelayakan ini. Bisa untuk target memotivasi kita, target memacu keinginan kita, target membuat prioritas kita terpelihara, target dapat menyalurkan dan memaksimalkan potensi kita, juga target memberi kita kekuatan untuk hidup di masa kini, juga bisa memacu semangat dalam sebuah organisasi, dan juga bisa memacu cara kerja, target mempelajari komunikasi kita, dan target membantu kita untuk mengevaluasi kemajuan. Nah, terakhir, ketika kita melaksanakan studi, kita juga bisa memacu kita untuk membuat perencanaan terkait dengan usaha yang akan kita berikan. Nah, jadi melaksanakan studi untuk kelayakan usaha yang akan kita jalankan maupun yang sudah kita jalankan sangat berpengaruh kepada kesuksesan usaha-usaha yang kita kerjakan. Namun demikian, apapun usaha yang kita berikan, apapun usaha yang kita laksanakan, atau apapun perencanaan terkait dengan usaha yang kita berikan, kita jangan lupa kalau kita ingin memulai usaha, sehebat apapun, walaupun nggak ada modal, nggak ada apapun, hal yang terpenting, hal yang pertama, modal terbaik yang harus kita lakukan adalah kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kata Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya. Sekian, banyak maaf, terima kasih. Mudah-mudahan video pendek saya ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.